Nama ponakan kita ini namanya Hashim Yusuf As-Siddiqi. Jadi pengennya si anak ini jadi anak yang pintar sekaligus benar. Karena zaman sekarang begini Bapak Ibu, banyak orang pintar tidak benar. Betul nggak kira-kira? Banyak orang pintar tidak benar. Indonesia ini orang pintar banyak, sarjana banyak, magister banyak, doktornya banyak. Tapi yang pintar-pintar itulah yang korupsi. Nggak. Saya belum pernah Pak nonton berita ada petani ditangkap KPK. Kata Pak KPK, ngapa ini petani ditangkap? Ini petaninya korupsi lumpur sekarung. Enggak masuk hitungan itu. Yang pintar-pintar itu orang yang korupsi itu orang yang pintar. Makanya kata orang bijak, orang bodoh itu merusak kalau tidak benar. Tapi orang pintar lebih ngerusak. Kalau orang goblok nggak benar Pak, paling banter nyuri kotak amal. Pernah kehilangan kotak amal nggak? Pernah kan anak? Sering. Di sini banyak orang goblok nggak benar berarti ya. Orang goblok nggak benar paling nyuri kotak amal. Berangkat ke masjid bawa sendal jepit, pulangnya bawa sendal kulit. Goblok nggak benar. Orang goblok nggak bener, agak ngelawan, begal motor. Orang pintar emang nggak mungkin ngebegal, itu orang goblok. Tapi kalau orang pintar nggak benar, hancur negara kita ini gara-gara orang pintar nggak benar. Coba jenengan berhitung Pak, anggaran APBN buat pendidikan itu kan 400 triliun setahun. Tapi sekolah tambah mahal, nggih apa nggih? Tambah mahal sekolah. Mestinya 400 triliun sebulan, setahun. 400 triliun itu nolnya berapa ya Pak ya? Ngitungnya aja susah. Dipencet kalkulator nggak muat kalkulator. Itu 14 nolnya itu loh Pak. Itu mestinya bisa menggratiskan pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi. Ya mungkin nunggu saya jadi presiden dulu kali ya. Kita ini sedang dihadapkan dengan masalah problematika. Hidup di zaman banyak orang pintar tapi nggak bener. Pinternya malah minterin, pinternya malah ngakalin. Maka dari itu pada kesempatan kali ini ingin saya tegaskan, mari kita didik anak-anak kita menjadi anak yang pintar sekaligus benar. Insya Allah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu sadar dia dimanapun dia berada, apapun yang dikerjakannya diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan muraqabah. Kayak Umar ngetes anak kecil penggembala. Kata Umar, kambing kamu banyak. Mohon maaf Tuan, kata si anak kecil, ini bukan kambing saya, tapi kambing majikan saya. Kata Umar, majikan kamu tahu jumlah kambing kamu? Saking banyaknya nggak kehitung lagi. Kata Umar, gini aja, kita deal-dealan ya. Kamu jual kambingnya satu sama saya. Kambingnya buat saya, duit buat kamu. Bos kamu kan nggak tahu. Dia nggak ngelihat, hitungannya juga dia nggak tahu. Kalau kamu selipkan satu kambing, saya dapat kambing, kamu dapat duitnya. Aman kita. Diajak cincai-cincayan. Apa jawab anak kecil ini Pak? Bal ainallah. Tapi Tuhan, di mana Allah? Majikan saya tidak tahu, cuman kita yang tahu. Bal ainallah, tapi di mana Allah? Allah Maha tahu apapun yang saya kerjakan. Subhanallah. Kalau pemimpin negeri kita kayak gini Pak, aman negara kita ini. Gini Bang Gih. Coba kita lihat Umar, ada yang bertamu malam-malam, dihidupkan lampu minyaknya. Umar nanya, kamu datang untuk kepentingan umum, kepentingan umat masyarakat, atau untuk kepribadi saya? Kata tamunya, saya datang untuk kepentingan pribadi kepada Anda. Matiin lampu. Lu Umar kok gelap-gelapan, kata dia. Minyak ini dibiayai dengan uang negara, uang rakyat. Tidak layak saya menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Subhanallah. Nah, pejabat zaman sekarang Pak, mobil dinas jadi bancakan.
Anggaran jadi bancakan. Luar biasa. Kita sedang dihadapkan dengan masa ini sebetulnya. Coba Norwegia yang saya ceramain di musola tempo hari. Norwegia itu negara paling bahagia. Sekolah gratis sampai doktor S3. Gaji guru 395 juta sebulan. Subhanallah. Karena mengapa? Di sana tidak ada korupsi. Makanya malam ini saya ingin ingatkan Pak, modal utama mendidik anak kejujuran. Begini nih, saya ambil perumpamaan begini. Nek zaman biyen, zaman dulu orang tua tuh begini. Nah, kamu harus jadi ini, jadi ini, jadi ini. Angkat derajat keluarga. Bikin bangga keluarga besar kita. Zaman dulu, itu mah kuno, maksa anak, udah ditinggalkan orang. Agak modern dikit, orang tua berubah. Apa kata orang tua? Terserah nak, kamu mau jadi apa. Papa sama mama nggak maksa. Tapi apa cita-cita kamu nak? Silahkan. Papa yang dukun. Pengen jadi dokter, papa duitin. Pengen jadi bidan, papa duitin. Pengen jadi pengacara, papa kuliahkan. Zaman sekarang. Tapi itu belum hebat Pak. Yang hebat nomor 3. Terserah nak, kamu mau jadi apa. Mau jadi pejabat silahkan, mau jadi politisi silahkan, mau jadi petani silahkan. Terserah kamu mau jadi apa. Tapi yang penting jujur ya nak. Subhanallah. Ini pendidikan hebat namanya Pak. Nah, kamu jadi PNS, PNS jujur. Jadi kades, kades jujur. Maaf Pak Agus ya. Jadi ustadz, ustadz jujur. Jadi menteri, menteri jujur. Anggota dewan jujur. Jadi pengusaha, pengusaha jujur. Jadi tukang beca yang jujur. Jadi pembantu rumah tangga sekalipun pembantu yang jujur. Mahal kejujuran itu Bapak Ibu. Ini yang tidak ada di negeri kita ini. Semua orang coba memanipulasi. Sikut kiri kanan, menjegal kawan seiring, selap-selip sana kemari. Kalau zaman dulu ada pepatah apa? Ing ngarso suntulodo, ing madyo mangun kerso, tuturi handa yani. Ada juga yang tuturi handayani itu sing ngentut mburi, sing ngarep diarani misalnya. Itu plesetannya. Kalau zaman dulu ingar sosuntulodo, ing madyo mangun kerso, tuturi handayani. Tapi kalau zaman sekarang ingar so numpuk bondo, ing madyo mangan konco, tuturi golek rai. Ini fakta Pak. Teman tadinya saling makan pada akhirnya. Ingarso numpuk bondo, ing madyo mangan konco, tut uring golek rai. Jangan sampai sedemikian rupa mental yang rusak. Makanya saya ngomong tadi, Ustadz juga harus jujur, Kiai ia harus jujur. Oke, saya mau closing dengan kata terakhir ini. Anekdot aja lah. Nggak tahu sudah saya ceritain belum di sini ya. Ada cerita santri berak di kali. Pernah berak di kali Pak? Ada santri berak di kali. Sek nongkrong di kali, kesundul ikan jeleduk, kecebur dalam kali. Gede nih ikannya. Santrinya kuasal. Pulang ke rumah dia ngambil jaring, ngambil jala, pokoknya ikannya harus ditangkap. Ngubek-ngubek dia di dalam sungai, dapat ikannya segede paha, ikan gabus. Masya Allah kata si santri, pantesan aku disudul ngantek kecebur. Ternyata ikannya segede paha. Untung nggak salah nyundul dia tadi. Kalau salah habis dah saya. Iya juga ya Pak. Kalau salah kelar hidupnya. Dibawa pulang ke rumah ikannya, sampai di rumah begitu mau dimasak masih hidup nih ikan. Bingung dia. Niki ikannya halal nopo haram. Daripada bingung tanya sama guru ngaji. Datanglah dia ke rumah guru ngaji. Kata dia sama guru ngajinya, Ustadz, kalau badai tanglet, tanya apaan? Saya tadi nongkrong di kali, disundul ikan jeleduk kecebur dalam kali. Ikannya saya tangkap. Cuman saya bingung, ini ikannya halal apa haram? Kata Ustadznya, nanti dulu, kita buka kitab dulu. Buka kitab, kitab kuning, Arabnya gundul. Kita mah jangankan yang gundul, yang gondrong aja susah bacanya. Kata si Ustadz, begini tertulis dalam kitab,
It rajulun kesundulun iwaun. Kata santrinya kok kayaknya kenal kalimatnya itu. Dengerin aja kata dia. It rajulun kesundulun iwaun fahuwa haramun jidad. Kalau ada laki-laki kesundul iwa, maka iwaknya haram, tidak boleh dimakan. Oh ngono to Pak Ustaz. Yo wis, daripada makan barang haram, tak pulangin ikan ke sungai mumpung masih hidup. Kata ustadznya nanti dulu, baca kitabnya belum kelar ini. Selanjutnya wa in ustadzun setugelun, tapi nek ustadze kebagian setugel, halal dia. Yang ngomong Pak Ustadz kalau pengen paruhan mah, kata ustadznya nanti dulu, belum selesai baca kitabnya ini. Wa in ustadzun kabehun, tapi nek ustadze entuk kabeh, hukumnya benar-benar halal dan sampean bisa masuk surga. Ya sudah, kata santrinya, makan semua ikannya itu. Saya mau pamit pulang saja. Artinya Pak, kalau urusan bohong, orang yang ngerti agama sekalipun bisa memanipulasi agama demi kepentingan pribadi, bahkan demi kepentingan politik. Banyak zaman sekarang Pak, orang berpolitik atas nama agama kan, padahal untuk kepentingan politiknya. Jangan mudah percaya orang yang teriak-teriak agama tapi demi kepentingan politiknya. Sebenarnya dia sedang memanipulasi kita semua. Karena banyak yang sedemikian rupa, yang ngerti agama aja bisa begitu, apalagi yang tidak mengerti agama sama sekali. Baik, kesimpulannya, poin penting yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah ajarkan anak-anak kita menjadi anak yang pintar sekaligus benar. Jangan bangga punya anak jadi jaksa, jangan bangga punya anak jadi menteri, jangan bangga punya anak jadi pejabat, tapi banggalah punya anak yang jujur. Ini yang sungguh luar biasa, karena ini yang akan menyelamatkan kita di dunia sampai akhirat nantinya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.